Geger, bener-bener geger. Ada perkembangan terbaru nih soal kasus Pak Jokowi yang bikin kubu seberang makin panik. Kalian harus lihat sendiri ekspresi orang-orang yang biasanya berisik, nyinyir, nyerang ijazah Pak Jokowi, sekarang mendadak panik. Bahkan ada yang terang-terangan ngamuk gak jelas. Geger, bener-bener geger. Ada perkembangan terbaru nih soal kasus Pak Jokowi yang bikin kubu seberang makin panik. Kalian harus lihat sendiri ekspresi orang-orang yang biasanya berisik, nyinyir, nyerang ijazah Pak Jokowi, sekarang mendadak panik. Bahkan ada yang terang-terangan ngamuk gak jelas. Jangan sampai di skip video ini. Tonton sampai selesai. Karena di akhir ada fakta yang bakal bikin kalian paham. Siapa sih yang akan kalah? Siapa sih yang sebentar lagi bakal tumbang? Ini adalah momen ketika Pak Jokowi mendatangi Mapolresta Solo ya. Karena ada panggilan dari kepolisian. Ini adalah panggilan kesekian dalam rangka proses dari pelaporan Pak Jokowi sendiri kepada beberapa pihak yang mencemarkan nama baik beliau. Kali ini polisi pengen nambahin lagi nih. Waduh, ditambah. Apa nggak kasihan? Nggak kasihan sama siapa namanya teroris begitu ya? Kalau ditambah kan berarti hukumannya makin dalam, makin lama di penjara. Iya kan saya udah bilang itu yang mengkonfirmasi Jokowi itu satu pengecut, kedua tidak punya harga diri, ketiga memecah belah anak bangsa. Kok bisa Saya kira bilang begitu? netizen Tompel. bisa mengulik ya statement saya terkait itu di podcast yang lain lah. Saya cukupkan penjelasannya. Ya. Kedua, ini istilahnya kalau istilah orang Betawi itu jaka sembung bawa golok gitu. Oke. Gak nyambung. Gak nyambung oke. Jangan gak nyambung itu ya. Ada Rizal Fadila, Kurnia Triroyani, ada Damai Hari Lubis, termasuk juga di Yogyakarta ada Roy Suryo, Rismon Hasiholan, Dr. Tifa. Itu yang jelas minta dan banyak orang yang datang ke situ ya. Nah, kenapa kok yang dikasih tahu malah yang lain? Dan uniknya dikasih tahu tapi nggak boleh difoto gitu. Apa takut dianalisa nanti kalau difoto ya. Jadi ketahuan begitu. Kan itu mohon maaf justru publik yang tadinya ragu ijazah Jokowi itu palsu makin yakin oh itu barang benar-benar abal-abal. Dan sebenarnya ini menunjukkan apa ya? Ya Jokowi itu seperti yang saya sebutkan tadi yang ketiga ya. Yang pertama pengecut, yang kedua tidak punya harga diri, yang ketiga itu mengadu domba rakyat. Ini kan akhirnya kita ribut sama orang yang nggak ada kaitannya dengan ijazah. Coba saya tanya, kalau kita tanya itu orang yang menamakan kelompoknya itu sebagai pemuda patriot Nusantara, apa urusan dia dengan ijazah Jokowi? Memang dia pemilik ijazahnya? Memang Enggak. Ini Tompel si Kosinudin Tompel Choco Chips. Ini kenapa nyebut Pak Jokowi pengecut? Anda mau bilang Pak Jokowi nggak berani melaporkan Anda kan? Ini adalah video waktu itu kan? Kan sekarang udah dilaporin. Pak Jokowi jawab tantangan Anda. Bahkan kemarin barusan diperbanyak lagi kesaksian dari Pak Jokowi yang dimintain sama kepolisian. Itu artinya polisi tuh pengen nancepin kalian makin dalam. Kemarin Bapak Joko Widodo baru saja memenuhi panggilan untuk pemeriksaan oleh Polda Metro Jaya, tapi bukan di Jakarta, di Polresta Solo.
Polresta Solo. Dan kalian tahu, ini pasti akan jadi masalah karena apa? Ada yang keberatan. Siapa lagi kalau bukan Roy Suryo dan teman-teman? Kenapa harus di Solo? Kenapa tidak di Jakarta? Allah, ke Makassar aja bisa kok, masa ke Jakarta tidak bisa? Istimewanya apa? Sama-sama rakyat, tidak presiden lagi. Apa? Kenapa harus ikuti aturan Jokowi? Kenapa harus Polda Metro Jaya datang ke Solo? Jokowi harusnya datang ke Jakarta. Maka Makassar aja bilang, saya akan datangi 38 provinsi, 7.000 kecamatan. Mosok ke Jakarta aja ra iso. Kerjaan Roy Suryo itu emang ngeles. Kalau diturutin ya tantangannya, kemudian terus kami dikriminalisasi gitu kan. Kebanyakan wang sih. Dia itu kemakan sama omongannya sendiri. Saya mau nanya, Mas Roy masih percaya institusi kepolisian kita nggak? Justru karena saya percaya penuh pada institusi kepolisian, justru karena saya pernah menjadi konsultan Mbak di GCLEX segala, saya tidak rela polisi itu ada yang memfeeding data-data yang salah, termasuk soal KKN. Tadinya kan salah polisi, bilang KKN-nya 83, ternyata 85 awal. Kok edisi harian koran. Artinya masih percaya kan? Percaya. Kalau percaya, harusnya soal kemarin Barreskrim sudah rilis ya kan hasilnya selesai dong. Nanti dulu percayanya nggak itu percaya, kalau tapi nanti benar. dulu. Loh iya, Kak percaya kalau benar ternyata yang diperbandingkan ijazahnya data sampel pembandingnya, misalnya kita mau melakukan penelitian. Kalau kita mau sampel nggak boleh dong sampelnya dipilih itu. Nggak boleh, harus random sampling ya. Tapi sama Pak Ugro percaya nggak? Sangat percaya. Oke, kalau gitu Pak Ugro harus respon. Aduh. Percaya tapi pilih-pilih itu gimana konsepnya? Kalau percaya aja. Kalau percaya sama kepolisian, Roy Suryo itu harusnya sudah diam ketika laboratorium forensik dari Mabes Polri itu sudah mengeluarkan hasil dari lab mereka bahwa ijazah Pak Jokowi asli. Selesai sampai di situ. Harusnya. Kan ini bukan soal apa yang dia percayai. Emang dari awal Roy Suryo pengen ini ribut, pengen nyerang Pak Jokowi. Sebelumnya, Roy Suryo telah kami laporkan atas dugaan perbuatan mencuri panci dan reng-rengannya. Ingat ya, dan itu sedang berjalan di Polda Metro Jaya. Selain Pak Jokowi melaporkan ini, ya, kami juga melaporkan Roy Suryo atas pencurian panci negara loh, bukan panci mama. Ini lebih di atas lagi. Panci milik negara dibawa kabur oleh Roy Suryo 2 kontainer berikut dengan kat tempat dan lain-lainnya. 2 kontainer. Gitu. Jadi artinya di sini Roy Suryo akan menghadapi banyak laporan polisi, ya. Makanya hari ini ketika Roy Suryo ingin melaporkan atau sudah melaporkan kami, saya anggap ini pengacara tidak mengerti konstruksi hukum tata negara. Kalaupun Roy Suryo minta maaf ke Pak Jokowi dan dimaafkan lolos dari hukum, misalnya, ya kan, misalnya aja nih kepepet terus kayaknya ya udah deh minta maaf, dimaafin misalnya, masih ada antri banyak di belakang. Tuntutan hukum, laporan polisi atas nama Roy Suryo. Salah satunya soal panci negara. Waduh, ngemain-main nih panci negara. Roy Suryo ketika berada di panggung-panggung perdebatan boleh saja merasa paling cerdas, paling hebat, merasa di atas angin, merasa paling pintar ngereceki orang, pintar memotong pembicaraan orang, cengar-cengir, ya, bahkan yang lebih gilanya lagi sampai menggonggong di atas panggung. Tapi itu semua tidak berlaku pada saat berhadapan dengan yang mulia Majelis Hakim, Mahkamah Konstitusi. Di sana hanya diam 1000 bahasa, toleh, tongok, gak bisa berkata-kata. Jangankan memotong pembicaraan orang, berbicara pun tidak diizinkan oleh majelis hakim. Ya. Pak Refli kan sudah tahu, dan kan kura-kura dalam perahu aja, pura-pura tidak tahu aja. Pura tidak tahu. Yang mulia, panel hakim, apakah kami berkenan diberikan kesempatan agar prinsipal menyampaikan sepatah 2 patah kata dalam sidang pendahuluan ini? Kalau boleh 3-3-nya. Ini tidak lazim Pak Refli. Ya. Ya. Oleh karena itu
mungkin lebih baik hadirkan, sudah ada kuasa hukumnya. Apa Ya. yang mau kan sudah dinyatakan dalam permohonan ya. Kalau boleh, kalau Ya. nggak boleh apa boleh buat? Iya. Dan tidak lazim seperti Oke. itu. Pak Refli kan sudah tahu, dan kan kura-kura dalam perahu aja, pura-pura tidak tahu aja dia. Niatnya sih seperti acaranya Aiman, was-was ngomong nggak jelas, ngalor ngidul, apalagi bawa apa namanya wayang. Dikira apa itu? Itu ruang pengadilan, Mahkamah Konstitusi. Masa mau ngedalang di sana juga? Dikira acaranya Aiman, boleh ngedalang blang. Nggak boleh. Di ruang sidang, Rismon, Roy Suryo, Tiva, kicep. Diem Anda, hah? Os, nggak mau diajak salaman, nggak mau. Sampai segitunya, Tiva diajak salaman sama lawan diskusinya, Andi Aswan, yang biasanya emang nyekak omongannya Tiva dan kawan-kawan sih. Ini dapat istilahnya lawan tanding seimbang lah Andi Aswan ini. Bisa mengimbangi Roy Suryo, Tiva maupun Rismon. Ketika diskusi selesai, acara selesai, diajak salaman nggak mau. Ini mah udah nggak mau. Kayak anak kecil ya, merajuk begitu ya. Kalau Jokowi bisa jadi presiden seumur hidup, aku pilih Jokowi yang membawa nama Indonesia ke kancah internasional. Yang selama ini nama Indonesia aja orang luar nggak tahu. Sekarang orang sudah berburu ke Indonesia. Karena siapa? Jokowi. Tuh, kalau waras begini, jadi warga negara yang tahu terima kasih, melek sejarah. Presiden kita udah 8 nih, 8-8-nya punya peranan masing-masing. Baca sejarahnya. Pak Jokowi misalkan, masa iya sih di matanya Roy Suryo, Tiva, Rismon gak ada satupun kebijakan bagus dari Pak Jokowi? Ingat loh, beliau itu sukses mengantarkan kita keluar dengan selamat dari cengkraman COVID-19. Bahkan mendapatkan apresiasi dari dunia internasional. Gak berterima kasih. Berarti kalian tidak tahu terima kasih. Kalau masih waras, warga kayak netizen barusan, mereka tahu Pak Jokowi ini jasanya bagi bangsa Indonesia. Gak main-main. Gak main-main. Kalau waras mau mikir, jasa Pak Jokowi benar-benar jadi pemimpin yang idaman lah. Ya kan, semua orang merasa berterima kasih. Dari mulai ujung barat sampai ujung timur tidak ada yang dianaktirikan. Dulu-dulu presiden cuma ngendon di Jawa aja. Ya kan? Muter-muter di Pulau Jawa aja. Pak Jokowi enggak. Pak Jokowi menjadi satu-satunya presiden yang paling sering ke Papua. Warga Papua jadi merasa punya presiden. Bayangin, harga BBM yang biasanya dulu-dulu itu jaraknya dengan harga BBM di Pulau Jawa sangat jauh, disamain sama Pak Jokowi. Pembangunan belum lagi. Pak Jokowi punya prinsip membangun Indonesia dari arah matahari terbit, dibangun dulu dari arah timur. Karena Jawa udah sering ada pembangunan. Tapi daerah lain, Indonesia kan bukan cuma Jawa. Hah? Pak Jokowi bukan Jawa sentris, tapi Indonesia sentris. Ini presiden Indonesia. Kalau mau waras begitu. Sayangnya kan mereka-mereka itu kan nggak waras. Sulit jadi diajak ngomong untuk waras-warasan. Sulit. Koinfrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, AHY, menghadiri Town Hall Meeting bersama Menteri dan Wakil Menteri Transmigrasi, serta jajaran lintas kementerian di Jakarta. Forum ini membahas evaluasi program transmigrasi tahun 2025 dan strategi percepatan untuk 2026. Dengan melibatkan kementerian teknis, TNI, Polri, Papenas, BRIN, hingga akademisi dari 10 universitas unggulan. AHY menegaskan bahwa pembangunan nasional harus dikawal bersama, tidak hanya membangun infrastruktur fisik, tetapi juga membuka lapangan kerja,
meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, mengentaskan kemiskinan, serta menjaga kelestarian lingkungan. Pemerintah kini fokus merevitalisasi kawasan transmigrasi dengan menghadirkan industri teknologi dan Ya, itulah. Itu program-programnya Mas AHY lah ya. Sekarang dikasih kursi empuk, diselamatkan dari rasa malu. Gimana enggak? Waktu itu kan dilecehkan, tanda kutip, sama Anies Baswedan. Ya, didepak dari koalisi. Diselamatkan Pak Prabowo. Sekarang atraksi. Mau merebut kursi Wapres Gibran. Gak tahu diri diselamatin loh. Kok gak tahu terima kasih? Kayak gini contoh gak tahu terima kasih. Malah kemarin menghina pembangunan peninggalan Pak Jokowi. Mangkrak. Lah blunder. Bapak Anda yang sering meninggalkan bangunan mangkrak. Sampai-sampai netizen Indonesia menjuluki Bapak Anda sebagai Bapak Mangkrak Indonesia. Mas AHY. Kami tahu Mas ini sudah sering kali ikut kompetisi mulai dari Pilgub Jakarta. Kemarin juga ikut kompetisi di Pilpres. Mencoba untuk menjadi wakilnya Anies Baswedan. Sebuah keputusan yang blunder juga sih. Menyesalkan sekarang. Dan sekarang ditolong sama Pak Prabowo, dibukakan pintu masuk ke koalisi, ya kan. Dikasih sebuah jabatan yang gak main-main, Menko Infrastruktur. Ini kenapa malah atraksi si Mas AHY? Baru juga 2026.